Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Tahira Husnul, NIM 1056411099719 dari kelas IP 6C. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas final dari mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Di sini saya akan membahas mengenai pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dalam kehidupan bermasyarakat. Yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai apa itu pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah merupakan seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga tercermin kepribadian Islami menuju terwujudnya masyarakat utama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah merupakan pedoman untuk menjalani kehidupan dalam lingkup pribadi, keluarga, bermasyarakat, berorganisasi, mengelola amal usaha, berbisnis, mengembangkan profesi, berbangsa dan negara, melestarikan lingkungan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengembangkan seni dan budaya yang menunjukkan perilaku uswah hasanah atau teladan yang baik. Landasan dan sumber pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Landasan dan sumber pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan pengembangan dari pemikiran-pemikiran formal atau baku yang berlaku dalam Muhammadiyah seperti matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, Mukaddimah anggaran dasar Muhammadiyah, matan kepribadian Muhammadiyah, kitab perjuangan Muhammadiyah, serta hasil-hasil keputusan Majelis Tarjih. Tujuan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Tujuan dari pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah yaitu terbentuknya perilaku individu dan kolektif seluruh anggota Muhammadiyah yang menunjukkan keteladanan yang baik atau uswah hasanah menuju terbentuknya masyarakat utama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah seperti apa? Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah memiliki beberapa sifat atau kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengandung hal-hal pokok atau prinsip dan penting dalam bentuk acuan nilai dan norma. Yang kedua yaitu pengkayaan dalam arti memberi banyak khazanah untuk membentuk keluhuran dan kemuliaan ruhani dan tindakan. Yang ketiga yaitu aktual, yakni memiliki keterkaitan dengan runtutan dan kepentingan kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu memberikan arah bagi tindakan individu maupun kolektif yang bersifat keteladanan. Yang kelima yaitu ideal, dapat menjadi panduan untuk kehidupan sehari-hari yang bersifat pokok dan utama. Yang keenam rabbani, mengandung ajaran-ajaran dan pesan-pesan yang bersifat akhlaki yang membuahkan kesalihan. Yang ketujuh yaitu taisir, yakni panduan yang mudah dipahami dan diamalkan oleh setiap muslim khususnya warga Muhammadiyah. Bagaimanakah pandangan Islam tentang kehidupan? Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para rasul sebagai hidayah dan rahmat Allah bagi umat manusia sepanjang masa, yang menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Agama Islam yakni agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, ialah ajaran yang diturunkan Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih atau makbul, berupa perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan hidup manusia di dunia dan akhirat. Ajaran Islam bersifat menyeluruh, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, meliputi bidang-bidang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Islam adalah agama untuk penyerahan diri semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama semua nabi-nabi, agama yang sesuai dengan fitrah manusia, agama yang menjadi petunjuk bagi manusia, agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesama, agama yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Islam satu-satunya agama yang diridhoi Allah, agama yang sempurna. Dengan beragam Islam, maka setiap muslim memiliki dasar atau landasan hidup tauhid kepada Allah. Fungsi atau peran dalam kehidupan berupa ibadah dan menjalankan kekhalifahan dan bertujuan untuk meraih ridha serta karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam yang mulia dan utama itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan di dunia apabila benar-benar diimani, dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh pemeluknya, orang Islam atau umat Islam secara total dan kafah dan penuh ketundukan dan penyerahan diri.
Islam yang sepenuh hati dan sungguh-sungguh itu, maka terbentuk manusia muslim yang memiliki sifat-sifat utama. Yang pertama, kepribadian muslim. Yang kedua, kepribadian mukmin. Yang ketiga, kepribadian muhsin dalam arti berakhlak mulia. Yang keempat, kepribadian muttaqin. Setiap muslim yang berjiwa mukmin, muhsin dan muttaqin yang paripurna itu dituntut untuk memiliki keyakinan atau akidah berdasarkan tauhid yang istiqomah dan bersih dari syirik, bid'ah dan khurafat, memiliki cara berpikir bayani, burhani dan irfani, dan berperilaku serta tindakan yang senantiasa dilandasi oleh dan mencerminkan akhlak al-karimah yang menjadi rahmatan lil alamin dalam kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di akhirat nanti. Pada hakikatnya Islam yang serba utama itu benar-benar dapat dirasakan, diamati, ditunjukkan, dibuktikan, dan membuahkan rahmat bagi semesta alam sebagai sebuah manhaj kehidupan atau sistem kehidupan apabila sungguh-sungguh secara nyata diamalkan oleh para pemeluknya. Dengan demikian, Islam menjadi sistem keyakinan, sistem pemikiran, dan sistem tindakan yang menyatu dalam diri serta muslim dan kaum muslimin sebagaimana menjadi pesan utama risalah dakwah Islam dan pemahaman dan penghayatan Islam yang mendalam dan menyeluruh itu. Maka setiap warga Muhammadiyah merupakan suatu kewajiban yang mutlak untuk melaksanakan dan mengamalkan Islam dalam seluruh kehidupan dengan jalan mempraktekkan kehidupan Islami dalam lingkungan sendiri sebelum mendakwahkan Islam kepada pihak lain. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam maupun warga Muhammadiyah sebagai muslim benar-benar dituntut keteladanannya dalam mengamalkan Islam di berbagai lingkup kehidupan sehingga Muhammadiyah secara kelembagaan dan orang-orang Muhammadiyah secara perorangan dan kolektif sebagai pelaku dakwah menjadi rahmatan lil alamin dalam kehidupan di muka bumi ini. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama, Islam mengajarkan agar setiap muslim menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sesama seperti dengan tetangga maupun anggota masyarakat lainnya, masing-masing dengan memelihara dan kehormatan baik dengan sesama muslim maupun dengan non-muslim. Dalam hubungan ketetanggaan, bahkan Islam memberikan perhatian sampai ke area rumah yang dikategorikan sebagai tetangga yang harus dipelihara hak-haknya. Yang kedua yaitu setiap keluarga dan anggota keluarga Muhammadiyah harus menunjukkan keteladanan dalam bersikap baik kepada tetangga, memelihara kemuliaan dan memuliakan tetangga, bermurah hati kepada tetangga yang ingin menitipkan barang atau bertanya, menjenguk bila tetangganya sakit, mengasihi tetangga sebagaimana mengasihi keluarga atau diri sendiri, menyatakan ikut gembira atau senang hati bila tetangga memperoleh kesuksesan, menghibur dan memberikan perhatian yang simpati bila tetangga mengalami musibah atau kesusahan, menjenguk atau melayat bila ada tetangga yang meninggal dunia, dan ikut mengurusi sebagaimana hak-hak tetangga yang diperlukan, bersikap pemaaf dan lemah lembut bila tetangga salah, jangan selidik menyelidiki keburukan-keburukan tetangga, biasakan memberikan sesuatu seperti makanan dan oleh-oleh kepada tetangga, jangan menyakiti tetangga, bersikap kasih dan sayang lapang dada, menjauhkan diri dan dari segala sengketa dan sifat tercela, berkunjung dan saling tolong-menolong dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang tepat dan bijaksana. Yang ketiga itu dalam bertetangga dengan berlainan agama juga diajarkan untuk bersikap baik dan adil. Mereka berhak memperoleh hak-hak dan kehormatan sebagai tetangga, memberi makanan yang halal dan boleh pula menerima makanan dari mereka berupa makanan yang halal, dan memelihara toleransi sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh agama Islam. Yang keempat yaitu dalam hubungan sosial yang lebih luas, setiap anggota Muhammadiyah baik sebagai individu, keluarga maupun jamaah atau warga dan jamiah atau organisasi haruslah menunjukkan sikap-sikap sosial yang didasarkan atas prinsip menjunjung tinggi nilai kehormatan manusia, memupuk persaudaraan dan kesatuan kemanusiaan, mewujudkan kerjasama umat manusia menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin, memupuk jiwa toleransi, menghormati kebebasan orang lain, menegakkan budi baik, menegakkan amanat dan keadilan perlakuan yang sama, menepati janji, menanamkan kasih sayang dan mencegah kerusakan, menjadikan masyarakat yang saleh dan utama, bertanggung jawab atas baik dan buruknya masyarakat dengan melakukan amar ma'ruf nahi munkar
kebaikan dan hubungan sosial yang bersifat islah menuju terwujudnya masyarakat utama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, melaksanakan gerakan jamaah dan dakwah sebagai wujud dari melaksanakan dakwah Islam di tengah-tengah masyarakat untuk perbaikan hidup baik lahir maupun batin